Sebelum dimulai, gue mau ngingetin untuk jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk nyalain notifikasinya biar kalian gak ketinggalan waktu gue update video baru. Rick, yang mulai kehilangan harapan bahwa Morgan dapat mendengarnya, tetap mengabari Morgan melalui walkie-talkie-nya. Rick menceritakan kabarnya akhir-akhir ini, mulai dari grup yang mulai mengecil karena ada beberapa yang digigit zombie, ada pula yang memutuskan mengakhiri hidupnya. Ia juga mengabari bahwa Atlanta sudah tidak ada apa-apa, dan kali ini, Rick bersama grup akan berangkat ke Fort Benning, di mana yang diyakini di sana merupakan tempat aman, yakni tempat pangkalan militer Amerika. Rick berharap Morgan selalu aman dimanapun ia berada, dan meminta Morgan untuk terus bergerak. Rick berharap pula mereka akan bertemu di Fort Benning. Grup Rick berangkat dengan mobil masing-masing dan Daryl dengan motor kesayangannya. Mereka akan menempuh 201 km jauhnya untuk sampai ke Fort Benning. Baru saja menempuh beberapa kilometer, sebuah truk yang terguling dan banyaknya mobil menghalangi jalan mereka. Rick dan Dale menyetir dengan hati-hati, sampai akhirnya mobil Dale lagi-lagi mogok. Mereka terpaksa harus turun. Shane meminta para anggota untuk mencari barang yang bisa mereka bawa atau ambil dan semua mulai bergerak. Sementara itu, Dale dan Glenn menyervis mobil van Dale, serta Rick dan Shane berjaga di dekatnya dengan senjata yang mereka bawa. Semua sibuk masing-masing sebelum akhirnya Dale dan Rick melihat kawanan zombie yang mulai berjalan ke arah mereka. Rick langsung menghampiri Lori, Carol, dan anak-anak lalu menyuruh mereka bersembunyi. Glenn dan Shane pun ikut sembunyi, begitu pula dengan Andrea yang berada di dalam van. T-Dog yang hendak bersembunyi di mobil rusak tak sengaja terluka dan membuat dirinya berdarah. Suasana kala itu menjadi sangat tegang, semua merasa ketakutan. Ketika seekor zombie masuk ke dalam van, Andrea bersembunyi ke dalam kamar mandi dan masih menyusun senpi yang ia pegang. Saat sang zombie hendak keluar, Andrea tak sengaja menjatuhkan komponen senpinya dan membuat si zombie putar balik. Andrea menahan pintu dengan kakinya dan ketika si zombie menyadari kehadirannya, ia memaksa masuk. Beruntungnya, Dale yang berlindung di atas van memberikan obeng yang ia pegang kepada Andrea dari jendela kecil di atas kamar mandi mobil van. Saat si zombie masuk, Andrea langsung menusuknya berkali-kali dengan ketakutan. Sementara itu, T-Dog yang pendarahan masih mencoba berlindung sampai satu zombie menyadarinya. Daryl yang tak lama muncul langsung menusuk zombie di depan T-Dog tepat di kepalanya guna menyelamatkannya. T-Dog yang lemas langsung ditimpa seekor zombie oleh Daryl, begitu pula dengan dirinya untuk berkamuflase agar para zombie tidak menyadari keberadaan mereka. Merasa para zombie sudah jauh, Daryl langsung bangun dan membangunkan T-Dog yang mulai lemas. Di sisi lain, saat Sofia, anak Carol, hendak keluar dari bawah mobil, ternyata tersisa 2 zombie di sana. Ia langsung menghindar ketika si zombie mencoba meraihnya. Sofia kabur begitu saja tanpa peduli apa-apa. Dari belakang, Rick langsung mengikuti Sofia dan 2 zombie itu. Sofia terkejut ketika bertemu Rick dan menyuruhnya untuk menembak mereka. Rick menolak dan malah membawa Sofia pergi. Ia menyuruh Sofia untuk bersembunyi dan menunggunya di bawah akar ranting pohon. Ketika Rick membawa 2 zombie itu pergi dari sana, Sofia pun keluar dari persembunyiannya. Dengan batu besar yang Rick pegang, Rick langsung memukul si zombie berkali-kali sampai kepalanya hancur. Ketika Rick kembali ke tempat Sofia bersembunyi dengan anggota lelaki lainnya, mereka tidak menemukan Sofia di sana. Daryl yang menemukan jejak Sofia di sana terus mengikuti, sampai di mana Daryl menemukan bahwa Sofia berhenti di tengah jalan dan mengambil jalan yang berbeda dari jalan pulangnya. Rick meminta Shane dan Glenn kembali ke kelompok untuk membuat mereka sibuk agar mereka tidak panik, sedangkan Rick dan Daryl mengikuti sisa jejak Sofia. Di
Di jalan tol, Carol yang panik anaknya hilang meminta agar mereka tidak kemana-mana sebelum anaknya ditemukan. Berbeda dengan yang lain yang tetap akan memindahkan mobil agar mereka bisa kembali jalan. Carl yang menemukan senjata di sebuah mobil di sana mulai mengambilnya dan memberitahu Shane yang tak lama kemudian Lori datang. Carl yang tidak diperbolehkan menyimpannya oleh Lori diperintahkan Shane untuk memberikan senjata itu kepada Dale. Lori yang menyadari bentakan Shane mulai menanyakan apa maksud sikapnya dan terjadilah perdebatan antara mereka mengenai hubungannya. Shane berencana akan pergi secara diam-diam untuk selamanya tanpa ketahuan dengan mobil yang sedang ia benarkan. Saat mobil tersebut dinyalakan, mereka mendapati sebuah pesan dari Departemen Pertahanan agar mereka menghindari para zombie dan tetap tenang karena bantuan dalam perjalanan, yang nyatanya itu hanyalah siaran ulang. Rick dan Daryl yang mendengar langkah kaki mendapati bahwa sumber suara itu berasal dari seekor zombie, bukanlah Sofia. Rick menyadari bahwa si zombie baru saja memakan daging. Daryl membantu Rick dengan menyayat dan membuka perut zombie tersebut untuk mengetahui daging apa yang baru zombie itu makan. Daryl mengobok-ngobok isi perut zombie itu dan menemukan bahwa zombie itu memakan marmut tanah. Hari mulai gelap. Rick dan Daryl kembali tanpa Sofia. Rick akan mencari Sofia kembali esok fajar. Carol panik. Ia merasa Sofia terlalu kecil untuk ditinggalkan sendiri di hutan. Carol marah kepada Rick yang meninggalkan Sofia begitu saja. Rick menjelaskan baik-baik pilihannya tadi adalah pilihan terbaik. Carol hanya bisa menangis sementara Rick menjauh. Esoknya, Rick membagikan sajam kepada para anggota untuk jaga-jaga. Sementara itu, hanya Rick, Daryl, dan Shane yang memegang senpi. Daryl menjelaskan rencana mereka, yakni mereka akan menyusuri sungai sejauh 8 km, lalu mencar menyusuri sisi lain karena hanya itu petunjuk mereka. Tidok dengan kondisinya yang tidak memungkinkan tidak ikut dalam pencarian. Sementara itu, Rick meminta Dale seorang diri untuk membenarkan fan-nya. Kemudian, semua beranjak untuk melanjutkan pencarian, menyisakan Dale dan Tidok di sana. Di tengah hutan, mereka menemukan sebuah tenda. Daryl, Rick, dan Shane mendekat sementara yang lain menunggu di belakang. Rick memanggil Carol agar ia memanggil nama anaknya karena suaranya lah yang akan pertama kali dikenal. Carol memanggil Sofia namun tak ada balasan. Ketika dibuka, ternyata mereka mendapati seekor zombie yang sudah bau dan berlumut. Tak lama, mereka mendengar sebuah bel. Dengan cepat mereka langsung mengikuti sumber suara. Di sisi lain di waktu yang sama, Tidok menyarankan untuk Dale membenarkan fan-nya. Tak disangka, ternyata mobilnya sudah benar dari kemarin. Ia hanya tak mau ketika anggotanya tahu mobil bisa dinyalakan, mereka akan meminta pergi sebelum Sofia ditemukan. Para anggota kelompok menemukan sebuah gereja dan berlari dengan cepat menuju gereja itu. Dengan perlahan, mereka masuk dan mendapati beberapa zombie yang hanya duduk terdiam. Dengan sigap, Rick, Shane, dan Daryl membunuh zombie-zombie itu. Setelahnya, mereka mendengar suara bel itu kembali yang mana ternyata adalah rekaman ulang di speaker. Hampir semua masuk kembali, sedangkan Andrea terduduk di bawah pengatur speaker seperti memikirkan sesuatu. Di sana, ia tidak sengaja menguping obrolan Lori dan Shane, di mana Shane akan pergi begitu saja tanpa pamit. Andrea memaksa Shane agar memperbolehkan ia ikut pergi. Ketika Rick keluar, Andrea menjauh dari Shane dan Shane malah mendatangi Rick, meminta agar mereka kembali karena hari sudah mulai gelap. Rick menolak dan memaksa untuk mencari Sofia karena ia merasa kehilangan Sofia adalah salahnya. Shane membagikan tugas. Daryl akan memimpin kelompok menyusuri sungai, sedangkan ia dan Rick akan mencari di sekitar dengan lebih sesama. Yang tak lama, Carl meminta untuk ikut dengan Rick. Mereka pun berpisah. Grup Daryl mulai menjauh sementara Rick kembali masuk untuk berdoa dan curhat. Ia meminta agar diberikan sebuah petanda. Setelahnya, ia keluar dan mereka memulai pencarian kembali. Di tengah pencarian, grup Daryl berhenti. Andrea menyindir Lori mengenai senpi, dan Lori yang muak langsung memberikannya tanpa basa-basi. Lori juga muak kepada Carol yang terus menatap Rick seolah-olah ini adalah kesalahan Rick. Padahal ketika Sofia lari tanpa ragu, Rick langsung mengejarnya. Lori pun menyuruh mereka untuk mulai berpikir sendiri tanpa Rick. Andrea otomatis langsung mengembalikan senpi Lori dan mereka melanjutkan perjalanan. Di tempatnya, Rick, Shane, dan Carl mendengar sebuah langkah, yang mana itu adalah langkah seekor rusa. Saat melihatnya, mereka pun tersenyum. Carl yang senang melihat rusa itu mendekatkan diri. Namun sayang, tanpa diduga-duga, rusa tersebut ditembak oleh seseorang yang mana tembakan itu tembus sampai Carl dan membuatnya pingsan. Rick berlari sembari menggendong Carl, diikuti oleh Shane dan seorang lelaki bernama Otis yang tidak sengaja menembaknya. Ia menyuruh Rick untuk ke rumahnya dan meminta tolong Herschel untuk membantu. Seorang perempuan bernama Maggie di rumah tersebut melihat Rick dari kejauhan dan memanggil sang ayah yakni Herschel untuk keluar.
Dengan cepat, Herschel memerintahkan anak-anaknya, Maggie dan Patricia, untuk mengambilkan alat dan obat-obatan. Dengan segera, Herschel memeriksa Carl dan akan melakukan yang terbaik untuknya. Ketika Otis sampai, Rick keluar dari rumah tersebut. Sebagai sahabat Rick, Shane yang bersimpati mencoba menenangkannya. Herschel mengatakan kalau ia membutuhkan darah Rick dan ia menjelaskan bahwa peluru yang ditembakkan Otis tak menembus dengan utuh dari si rusa. Peluru tersebut terpecah menjadi serpihan dan terdapat 6 serpihan di tubuh Carl. Di sisi lain, di waktu yang sama, Lori mendengarkan sebuah tembakan. Hal itu membuatnya khawatir. Daryl meyakinkan mereka semua bahwa tidak ada apa-apa dan mereka akan menemukan Sofia dalam keadaan baik-baik saja. Di jalan tol, Tidok mengatakan pada Dale tangannya terasa sangat sakit dan berdenyut kencang. Dale memberitahunya bahwa nadinya telah menghitam yang mana ia mengalami infeksi parah. Dale takut Tidok bisa mati keracunan darahnya sendiri. Dale mengajak Tidok untuk mencari antibiotik di mobil sekitarnya. Di rumah Herschel, Rick mulai bersalah dengan penyesalannya membolehkan Carl ikut. Shane memintanya untuk berhenti berpikir bahwa ini adalah salahnya. Tiba-tiba, Maggie keluar dari kamar dan meminta darah Rick untuk Carl. Sementara Shane menahan Carl yang sedang kesakitan. Setelah berteriak kesakitan, Carl pun pingsan karena kekurangan darah. Kabar baiknya, Herschel berhasil mengeluarkan 1 serpihan. Setelahnya, Herschel menutup luka itu dan membiarkan Rick mendonorkan darahnya untuk Carl. Rick merasa bahwa Lori harus mengetahui hal ini dan ia akan menjemputnya. Herschel menolak karena Carl membutuhkan darah Rick dan Rick pun juga mulai lemas. Keluar dari kamar, Rick tetap meminta Shane agar ia menjemput Lori. Shane melarang keras. Shane ingin Rick ada di segala kondisi Carl. Ia mengatakan bahwa ketangguhan Rick yang dibutuhkan Carl saat ini. Rick hanya harus terus di sisi Carl, sedangkan Shane akan mengurus sisanya. Herschel keluar dan menjelaskan kondisi Carl yang mengalami pendarahan dalam, yang mana artinya Herschel harus membedah Carl dan Carl harus dalam keadaan terbius. Namun saat ini Carl tidak bisa bernafas sendiri ketika dibius. Herschel membutuhkan tabung respirator, alat bedah lainnya, kain penutup, dan benang jahit untuk operasi Carl. Sialnya, room kit di dekat sana sudah terbakar, dan pengungsian di dekat sana juga sudah dipenuhi oleh zombie. Shane mengajukan dirinya untuk ke sana. Begitu pula dengan Otis yang hafal daerah itu dan tahu barang-barang yang dibutuhkan. Sedangkan Maggie, ia akan menjemput Lori. Sebelum pergi, Rick memberikan senpinya kepada Otis. Kemudian Otis dan Shane beranjak pergi dengan mobil birunya. Di hutan, Andrea tak sengaja terpisah dari kelompok dan dikejar seekor zombie. Andrea pun diselamatkan oleh Maggie dan kuda ternaknya. Tujuan utama Maggie ke sana adalah menjemput Lori. Maggie juga memberitahu yang lain untuk bawa semua anggota ke rumahnya. Kelompok kembali ke jalan tol dan memutuskan untuk ke rumah Herschel. Di rumah Herschel, ia bercerita kepada Rick bahwa zombie telah merenggut nyawa istri dan anak tirinya. Kemudian mereka melihat Maggie yang membawa Lori kembali. Rick dan Lori masuk ke dalam rumah dan menghampiri Carl. Kali kedua, Rick mendonorkan darah. Rick sudah terasa lemas dan pucat. Keluar dari kamar, Lori meminta keyakinan pada Herschel kalau ia bisa operasi Carl. Terkejutnya, mereka baru mengetahui kalau Herschel adalah dokter hewan. Rick langsung merasa lemas. Di jalan tol, Carol tidak setuju kalau mereka pergi sekarang. Daryl membuat keputusan ia akan menetap sampai esok hari guna menunggu Sofia. Begitu pula dengan Dale dan Andrea. Dale melarang ketika Glenn ingin ikut menetap, karena Tidok harus segera diobati. Jika tidak, Tidok akan segera menghembuskan nafas terakhir. Di sisi lain, Shane dan Otis baru sampai di penampungan yang memang penuh dengan zombie. Tujuan mereka adalah trail medis di sana dan mereka terpaksa harus melewati para zombie. Dengan itu, Shane berencana mengambil flare yang ada di bagasi mobil polisi di sana. Mereka melemparkan flare tersebut guna menarik perhatian para zombie. Dengan cepat, Shane dan Otis segera lari ke trail medis yang mereka incar. Herschel yang memeriksa Carl mengatakan bahwa kondisi Carl menurun, begitu pula dengan Rick. Rick berniat untuk menyusul Shane, namun Lori melarang keras. Lori emosi ketika Rick memaksa untuk pergi. Ia juga tidak bisa menghadapi situasi ini sendiri. Shane dan Otis mengambil alat dan kebutuhannya di trail medis dengan arahan dari Otis. Ketika selesai dan hendak keluar, Shane membuat sedikit kegaduhan dengan suara tabung respirator di dalam tasnya. Fokus para zombie langsung tertuju pada mereka. Shane dan Otis berlari secepat mungkin dengan para zombie yang mengejar dari belakang. Mereka yang ibaratnya sudah berada di jalan buntu memutuskan masuk ke dalam pintu depan sebuah gedung dan terjebak di sana dengan para zombie yang sudah siap menerkam. Dan series The Walking Dead Season 2 episode 1 dan 2 pun selesai.